Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Biarlah kita selalu dikenyangkan dengan kasih setia-Nya di setiap waktu. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuliakan Dia. Mari berdiri, kita lantunkan pujian. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam segala kegiatan kami. Saat ini kami berhimpun dalam persekutuan ibadah keluarga untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menggali dan mengerti firman-Mu dan hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Hakim-Hakim 7 ayat 15-25 yang menyatakan, Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala,
maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi menang menjadi syarat bagi manusia menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya. Siapapun orang pasti ingin mengalami situasi menang terhadap lingkungan pekerjaan di mana orang saling bersaing, manusia merasa ingin menang. Terhadap pergumulan, entah itu sakit, entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, manusia ingin menang atas masalah itu. Bahkan terhadap dirinya sendiri, segala ambisi, segala keinginan ingin ditaklukkan juga. Kehendak menang atau menaklukkan segala yang tidak diinginkan manusia tidak pernah habis. Ada seorang anak muda yang sangat bijaksana, terpaksa dia mengadakan demonstrasi untuk melawan pemerintah. Dia gelisah karena kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Dan ternyata aksi protesnya secara pribadi mendapat dukungan, mendapat simpati dari anak-anak muda lainnya. Di saat gelombang anak muda datang bergabung, tetapi pemuda ini justru berhenti melakukan aksi protes atau demonstrasinya. Lalu anak-anak muda yang datang bergabung itu merasa kecewa dan protes. Kenapa di saat banyak dukungan justru aksi protes dan demonstrasi itu berhenti? Sederhana jawaban anak muda yang bijak itu. Saya hanya menuntut kebenaran dan itu sudah cukup. Selanjutnya, biarlah pemerintah yang merespon. Saya bukan perongrong atau pembuat onar. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini hanya sebuah ilustrasi. Tujuannya sederhana, menyatakan kebenaran sebagai alasan untuk menang dari keadaan yang memprihatinkan. Menang dalam hal ini yang dilakukan oleh si anak muda
bukan lagi menaklukkan atau menjatuhkan orang lain, tetapi menang berarti menyatakan kebenaran tanpa merugikan orang lain. Bersaksi tentang kebenaran itu juga sudah merupakan kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Gideon ketika dia membawa pasukannya melawan tentara Midian atau pasukan Midian, dia mengalami pergumulan yang tidak mudah. Pasukannya kecil, bukan lawan seimbang bagi kaum Midian yang memang terkenal sebagai petarung pada masanya itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, Gideon mengalami perjumpaan dengan Allah yang memantapkan imannya untuk maju berperang meski dengan pasukan yang kecil, meski dengan kekuatan yang terbatas. Gideon tidak lagi maju bertarung karena ambisi dirinya untuk mengalahkan pasukan Midian, tetapi Gideon maju berperang karena Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, konteks peperangan di Perjanjian Lama sebagai instruksi atau perintah Allah menyangkut apa yang Allah firmankan, yaitu bersaksi bahwa kekuasaan dan kekuatan apapun di dunia tidak dapat menandingi Allah. Jadi kita harus memahami bahwa konteks peperangan pada masa itu merupakan instruksi Allah menyangkut firman atau perintah atau kehendak Allah untuk bersaksi bahwa kekuasaan dan kekuatan apapun tidak bisa menandingi kuasa Allah. Perang dengan motivasi menyatakan kebenaran bahwa perang dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan manusia adalah sia-sia. Maka sebenarnya tidak perlu berperang karena Allah yang Maha Kuasa yang menopang kehidupan manusia. Bukan senjata, bukan kekuatan manusia, bukan alat perang, bukan kepandaian atau teknologi yang harus diandalkan sebagai yang utama. Tetapi Allah, dikatakan dalam pembacaan kita, demi Tuhan dan demi Gideon. Begitu para pasukan menyatakan kesaksiannya. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sebenarnya mau menjelaskan yang pertama bahwa kebenaran mereka mengandalkan Allah, bahwa mereka melakukan segala sesuatu tindakannya karena mereka mengandalkan Allah, demi Allah. Lalu yang kedua, mau menjelaskan hal sederhana bahwa mereka menghormati kepemimpinan Gideon, kepemimpinan yang dilandasi iman kepada Allah, bahwa Tuhan yang memilih Gideon. Maka mereka percaya lewat kepemimpinan Gideon, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Israel. Ibu, bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah pesan utama bagi kita saat ini. Pertama, bahwa yang menguasai kehidupan kita ini adalah Allah. Sia-sia kalau kita manusia atau kekuasaan yang hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menaklukkan atau menjatuhkan lawannya. Perang terhadap sesama manusia bukanlah hal yang baik. Sama saja dengan meremehkan kekuasaan Allah. Lalu yang kedua, kalaupun berperang maknanya adalah kita belajar untuk mengalahkan ambisi diri sendiri, mengalahkan keinginan diri sendiri, mengalahkan kesombongan, mengalahkan sifat atau karakter diri yang selama ini suka melawan kehendak Allah. Perang kita adalah perang iman, mengalahkan pergumulan yang membuat kita lemah, mengalahkan ego yang membuat kita kehilangan harapan, mengalahkan segala prasangka diri yang membuat kita selama ini berpikiran negatif, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, berperang untuk meneguhkan iman, kasih, dan pengharapan kepada Allah. Ini merupakan kesaksian tentang Allah
sebagai sumber kekuatan dan kebenaran. Ketika kita menjadi manusia yang sudah dibaharui, maka orang lain akan melihat diri kita menang dari pergumulan karena Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kesalehan hidup kita. Perang seperti inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang harus kita kerjakan. Ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan, jadilah orang jujur, jadilah orang yang rendah hati, maka kita menang dari ketidakjujuran yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ada di tempat kita bekerja. Di lingkungan jemaat, berperanglah melawan ego diri, berperanglah melawan iri hati, berperanglah melawan kecongkokan, sombong rohani, atau segala hal yang membuat persekutuan jemaat kita menjadi rusak. Berperanglah melawan semua hal yang tidak baik itu. Jemaat yang menang dari konflik dalam dirinya sendiri adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Gideon untuk mengalahkan musuh-musuhnya, supaya kuasa Allah dinyatakan, supaya kebesaran Allah dinampakkan. Saat ini juga Allah memakai kita untuk mengalahkan segala sesuatu yang tidak baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kita. Kita terus diberikan kekuatan untuk mengalami kemenangan di dalam Allah. Dalam kehidupan ini akan nampak satu hal, yaitu hidup kita, kata-kata kita, perbuatan kita akan selalu menyatakan kebenaran. Itulah orang-orang yang mengalami kemenangan. Jadi kalau kita mau selalu ada dalam kemenangan hidup, lakukanlah hal yang baik, lakukanlah hal yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kemenangan yang memuliakan Allah, kemenangan yang menjadi berkat bagi banyak orang, kemenangan yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Apakah kau
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini kita mendapat kesempatan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23a menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Ya Bapa, Sumber segala berkat, kami percaya bahwa semua yang baik dalam hidup kami adalah pemberian-Mu. Kini terimalah ungkapan syukur kami atas segala anugerah-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Ya Bapa Maha Baik, kami akan mengakhiri ibadah keluarga malam ini dengan bekal firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar dan mampukan kami untuk menjadi pelaku misi Kristus yang dinamis dan kreatif, agar damai sejahtera Allah
dialami oleh banyak orang. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.